Nah, kalau untuk urusan yang bawah biar kuat instan ini gimana? Ya, kalau untuk diminumkan yang instan tadi itu, ini lebih disarankan adalah mencampurkan Bimax ini dengan Welcome to Best Podcast, Go Berkah No Riba. Nah, gini Ustadz Anton, Bimax ini kan juga bisa tadi tuh buat untuk stamina kekuatan, iya, melancarkan peredaran darah, macam-macam itu bisa juga ya. Iya. Meskipun tidak cuma untuk itu kan, untuk berbagai macam penyakit juga bisa gitu. Yeah. Tapi apa sih Pak bedanya Bimax dengan mohon maaf ya obat kuat yang beredar umumnya gitu? Yeah. Yang mungkin ya pinggir-pinggir jalan gitu. Nah, jadi di Bimax di sini karena kita mengraciknya dengan menggunakan konsep keilmuan herbal. Bahwasanya kalau dalam sebuah masakan itu yang namanya cabai tidak boleh kebanyakan. Garam tidak boleh kebanyakan, tetapi gula banyakin dikit, ya kan gitu. Kalau dalam komposisi herbal yang ada di pasaran untuk obat kuat, dia tidak menggunakan takaran. Oh, dia memang bisa untuk obat kuat. Iya, tetapi tidak ada takarannya, tidak mengetahui konsep herbalnya, ya sehingga semuanya dimasukkan dengan takaran-takaran yang tidak sesuai dengan konsep ilmu herbal. Ada efeknya berarti nanti ya, ada efek negatifnya gitu. Efek negatifnya kalau tidak ada penimbangan, contohnya saja ya, Mas Nur ini kalau misalnya masak nasi goreng begitu, garamnya 1 sendok makan, apa yang terjadi? Asinnya dapat tapi keasinan kan begitu. Gak nafsu sama nasi gorengnya saya. Nah, jadi begitu. Jadi dia efeknya pada saat diminumkan awal jeder gitu kan, seolah-olah dia bisa mendorong-dorong. Tetapi karena ada sesuatu yang dikorbankan dalam jangka waktu ya kurang lebih 8 bulan, 6 bulan atau bahkan 1 tahun, ada kelemahan ginjal ya, atau yang paling sensitif adalah organ ginjal. Organ ginjal akan mengkerut. Ya. Perbedaannya dengan Bimax di sini, kita sudah menimbang secara pas. Ya, api itu berapa untuk timbangannya, angin itu untuk berapa nih, dalam satu komposisi kapsul itu sudah kita timbang pas, ya sudah melalui satu riset ya, sehingga ini aman diminumkan rutin tiap hari, baik laki-laki maupun perempuan, karena yang butuh juga tidak hanya laki-laki saja kan, perempuan juga butuh. Ya, anak-anak pun juga bisa. Ya, jadi diberikan herba Bimax di sini memang digunakan untuk kepentingan kesehatan keluarga. Jadi ini diminum setiap hari aman ya? Aman. Saya sudah mengkonsumsikan formulasi ini sebelum dibuat merek Bimax ya, itu sudah 5 tahunan. Ya. Rutin tiap hari. Baru masuk dengan merek Bimax di sini adalah dimasuk di PT Best pada saat Ramadan kemarin. Rutin tiap hari. Ya, saya menjadi konsultan herbal semenjak tahun 2000. Tapi itu tidak berarti seperti orang ketergantungan, Ustadz ya. Kan setiap hari nih misalnya tiba-tiba nggak minum. Kan ada orang suka nyeplos. Wah, itu berarti ketergantungan. Kalau nggak minum nggak sehat gitu. Betul. Misalnya. Atau nggak kuat kalau nggak minum gimana? Jadi kalau misalnya kita tidak mengkonsumsikan Bimax rutin itu kan, kita dalam kategori kesehatan itu ada 4 kategori. Ya. Yang pertama adalah kategori orang yang berpenyakit. Ini adalah orang yang tidak merawat. Kategori kedua adalah orang yang bugar. Dia hanya mempertahankan pola hidupnya, makan kayak begini, porsinya kayak begini. Ini adalah orang yang bugar. Tetapi begitu keluar dari kebiasaan, dia akan sakit. Nah, yang ketiga, jika dia merawat kondisinya, meminumkan rutin, ya, itu adalah dia akan mendapatkan posisi kesehatan yang ketiga adalah orang yang kuat. Ya, orang yang kuat. Nah, pada saat kemudian dia minumnya rutin, setahun, 2 tahun, itu adalah dia akan mendapatkan level kesehatan yang keempat, adalah orang yang adaptif. Artinya apa? Kondisi dia pada saat sedang berat-beratnya fisik, dia tidak mengalami sakit. Kondisi pas nyaman, oh sudah jelas dia akan sehat kan gitu. Sehingga tidak ada namanya kondisi saya sedang kondisi kehujanan, gara-gara hujan jadi sakit. Begitu. Itu adalah kondisi yang keluar dari kebugaran. Dengan adanya konsumsi Bimax rutin di sini, bukan masalah kecanduannya, tetapi dia akan mau level kesehatan yang mana? Mau level kesehatan yang bugar, kuat atau yang adaptif tadi. Begitu. Berarti meskipun mungkin sesekali dia lupa nggak minum, masalah. Itu dia udah bugar. Betul, ya, udah adaptif gitu ya. Jadi misalnya dia sudah level adaptif, nggak minum, dia masih kuat begitu. Maksudnya posisi levelnya masih kuat, tidak minum masih nggak gampang loyo gitu ya, nggak gampang sakit. Dengan adanya gangguan lingkungan yang tidak menyenangkan atau tidak menyenangkan, ini masih bertahan saja. Ini kan teman-teman leader PT Best kan keluar malam sukanya kan, keluar malam kena angin dikit masuk angin gitu kan. Iya, jadi insya Allah kalau udah rutin minum ini, insya Allah ya, insya Allah dengan izin Allah, insya Allah di sini sudah mendapatkan sebuah keseimbangan formula ya, insya Allah di situ. Nah, bagaimana cara menentukan dosis yang efektif
kalau kita mau minum Bimax ini, mungkin tadi kan penyakit macam-macam. Orang tuh suka tanya, kalau penyakit ini bagaimana? Kalau penyakit, kadang-kadang yang jawab bingung, Ustaz. Terutama saya nih. Nanti saya paling banyak ditanya ini, ya kan? Masalah obat ya. Iya kan? Nah, soalnya kan saya bukan ahli di bidang ini, bukan dokter bukan, tukang herbal bukan. Nah, cara menentukan dosis yang efektif supaya teman-teman bisa bisa ngerti sendiri, ngepasin sendiri. Kira-kira seperti apa? Ya, jadi dalam satuan kapsul ini adalah 500 mg herbal. Maka untuk satuan 500 mg herbal di sini sangat efektif untuk berat badan yang di bawah kurang lebih 60-50 kilo. Satu kapsul. Ya, jadi kalau misalnya berat badannya masih sekitar 50-60 kilo, maka cukup satu kapsul sebelum tidur malam. Cukup gitu satu kan? Ya, saya 61 kilo. 61 mungkin 1,5 gitu. Boleh minum 2. Maksimal 2 ya. Jadi 2, 1, 2, 1 mungkin begitu ya. Hari ini 2, besoknya 1, hari ini 2, besoknya 1 boleh. Ya. Tetapi kalau sudah di atas 60 yang jauh 70 kilo bahkan sampai 1 kintal 100 kilo ya, itu minumnya adanya 2 kapsul. Biar kelipatan anggap saja 60 aja ya, atau 50. Kalau 50 satu kapsul. Beratnya 50 kilo kurang lebih satu kapsul betul. Satu kapsul. Kalau dia beratnya mungkin 80, berarti harus 2 kapsul. Harus 2 ya. Betul, ya. Berdasarkan berat badan ya. Betul, karena bukan berdasarkan penyakit apa? Nah, jadi kalau untuk perawatan kesehatan ini hanya cukup diminumkan malam hari sebelum tidur. Ya, ini yang sangat penting adalah berarti meminumkannya sebelum tidur malam. Catatan paling penting. Betul. Itu ya. Nah, misalnya mau ada tambahan, hari ini saya harus kerja keras nih, harus naik gunung, harus ke lapangan yang sangat panas itu kan, biar tidak terus bagaimana? Bangun tidur boleh nambahin lagi. Kan untuk yang namanya tadi yang prima ya, kebutuhan primanya, sekundernya kapan? Bangun tidur. Nah, kemudian Bimax di sini juga bisa digunakan sebagai pengobatan sewaktu-waktu. Contohnya, kita pas ada ketemu orang yang tiba-tiba sakit kepala. Nah, kan masa mau nunggu malam hari tidur minumnya gitu kan? Nah, jadi pada saat kita mengalami sakit yang tiba-tiba, Bimax di sini bisa diberikan pada saat dia sedang mengalami sakit. Nah, cara meminumkannya kita golongkan dengan menggunakan golongan 4 tadi. 4 golongan. Kita lihat kalau kepala itu berarti organ api. Nah, sakit kepala, sakit gigi ya, kemudian sesak nafas, jantung berdegup kencang. Maka untuk peminuman Bimax yang optimal itu karena reseptor organ api ada di langit-langit mulut, maka gunakan 1 kapsul Bimax tapi dibuka di mulut. Ya, tanpa kapsul. Ya, kemudian kalau dibuka di mulut berarti kenanya lidah, Ustaz. Bukan, jadi nanti setelah kena lidah dorong sampai ke langit-langitnya. Nah, disitulah ada ribuan reseptor ya yang akan segera memberikan efek pelonggaran, melebarkan pembuluh darah sehingga sakit giginya dalam hitungan insya Allah lah, dengan hitungan detik saja. Langit-langit mulut ya, bukan di bawah lidah, bukan. Kan ada kan obat yang taruh bawah lidah. Itu gitu. Kalau kondisi koma ya. Nah, kalau kondisi yang ini dorong saja di atas lidah, di atas di langit-langit mulut ya, dorong di situ, nanti air liur keluar, maka sakit kepala hitungan detik saja. Mungkin dalam 20-30 detik sakit kepala langsung segera plong. Ya, sakit gigi segera langsung bisa sembuh, bahkan langsung bisa buat makan. Gitu kan. Kemudian jantungnya sesek, mau nafas sesak, insya Allah dalam waktu yang tidak lama dia akan bisa mendapatkan nafas yang lega lagi. Dengan catatan Bimaxnya dibuka di mulut. Bagaimana kalau misalnya ada orang pusing minumnya ditelan langsung? Nunggu, waktunya tidak ada 20 menit atau mungkin setengah jam. Kalau mau cepat gitu ya, kalau yang dadakan ya. Nunggu pecah kapsulnya, nunggu diserap oleh lambung, nunggu muter ke seluruh tubuh kita, nah ini agak lama. Tapi kalau pengen dapatnya cepat, buka untuk keluhan organ api. Kalau untuk organ angin, kondisi kembung dan sebagainya supaya segera mendapatkan manfaatnya, maka Bimax ini juga dibuka lagi. Ya, seperti dengan yang tadi namanya puyer, tetapi kita harus diseduhkan dengan sedikit air. Kalau untuk masalah angin tidak boleh kelamaan di mulut. Ya, seduhkan 1 tegukan lah ya. Sekali teguk langsung habis. Nah, kasih air dikit saja. Masukkan aja boleh ya ke gelas, ke airnya. Boleh, masukkan ke gelas atau pakai sendok dikasih air, gelas dikasih air dikit aja, goyangkan, telan langsung. Dalam waktu yang tidak lama kita akan nafsu makan lagi. Ya, itu adalah untuk masalah organ angin yang tiba-tiba masuk angin, yang tiba-tiba pusing. Nah, kalau untuk yang lainnya insya Allah diminumkan sebelum tidur malam, ya sudah cukup bisa memperbaiki kesehatan. Nah, kalau untuk urusan yang bawah biar kuat instan itu gimana? Ya, kalau untuk diminumkan yang instan tadi itu, ini lebih disarankan adalah mencampurkan Bimax ini dengan produk base yang lainnya, namanya adalah Econax.
Kopi Ecomax ya. Ecomax atau Ecomax ya. Ecomax di sini saya lihat komposisinya, dia ada herbal maca. Herbal maca memang untuk segera menarik darah tadi menuju ke. Nah, di sini kan ada dua masalah obat kuat. Ada yang pengennya berlebih, tapi begitu nempel langsung keluar. Karena keinginannya terlalu kencang kan gitu. Iya, nggak enak juga itu ya. Udah ini langsung lepas gitu kan ya. Namanya pel tuh, nempel langsung keluar. Nah, dengan ini di sini, Bimax di sini bisa memberikan sebuah kontrol. Ya, campurkan dengan Ecomax, tambahkan di situ, keinginannya kuat. Jadi keadaan hangat atau panas nggak apa-apa? Boleh. Yang penting tidak direbus ya, bukan direbus. Jadi kondisi panas, sedar panas masih kuat, masih bagus. Itu adalah yang disarankan untuk bisa mendapatkan fungsi Bimax lebih. Kalau misalnya nggak ada kopi, bagaimana? Bisa tambahkan protein, kuning telur. Kuning telur kocok dengan Bimax ya, kemudian mungkin bisa tambahkan seduh air hangat, mau tambahin kopi, mau tambahin teh gitu kan, tambahin madu lebih bagus lagi di situ. Madu 1, madu 2, madu 3 itu kan. Jadi tukang jamu. Iya. Kemudian kalau untuk yang masalah tadi ibu-ibu yang ingin mendapatkan kulit lebih bercahaya ya, di sini ada minuman kolagen, boleh untuk diminumkan malam hari dengan Bimax, siang harinya minumkan kolagen, maka insya Allah dia mendapatkan. Dicampurkan aja ya. Diminum terpisah boleh. Terpisah boleh. Jadi mau tidurnya malamnya minum Bimax untuk kesehatan tubuhnya, balancing hormonalnya, siangnya minum Divin kolagen boleh. Iya, karena kolagen cocoknya siang seger ya. Betul, iya betul sekali situ. Nah, sekarang ada nggak Ustadz efek kalau kekurangan dosis atau kelebihan? Ya. Jadi di Bimax di sini dia bersifatnya adalah bertumbuh ya. Artinya kalau misalnya kita kekurangan, hanya mendapatkan manfaat maksimalnya agak sedikit lambat saja. Bukan kemudian ini kurang dosis jadi nggak dapat tenaga. Dia mungkin akan mendapatkan kebiasaan yang lebih berstamina mungkin setelah 3 hari peminuman, setelah 4 hari peminuman, karena kondisi minum dosisnya yang kurang. Tetapi kalau minumnya kelebihan ya, misalnya minum 5 kapsul misalnya, karena terobsesi dengan max tadi itu kan ya. Maka dengan adanya ini tubuh kita ini tidak bisa menyimpan herbal lebih lama lagi. Kalau kebanyakan ya, dia akan dikencingkan. Jadi tidak ada yang kemudian kita kelebihan herbal atau overdosis di situ ya. Jadi akan dikencingkan, dikeluarkan, dibuang melalui kencing atau melalui feses kita atau melalui keringat kita. Jadi kalau kelebihan tidak ada kondisi masalah. Ya, jadi untuk masalah Bimax ini saya rasa tidak ada orang yang meminumkan langsung 5 ya. Jadi minumkan sewajarnya adalah 1-2 kapsul. Ya, saya kira. Ya, berarti yang paling bagus itu dia konsumsi rutin setiap hari 1 sampai 2 kapsul. Betul, itu yang paling standar umum paling kan pas ya. Sekitar 70-50 untuk ibu-ibu 50-an satu, bapak 70-an. Ya, orang kan beratnya paling yang kecil ya 50 ke bawah ya kan. Yang lumayan 50 ke atas kan. Jadi cuma 2 dan itu tiap hari lebih bagus gitu. Jadi di sini malah kita katakan untuk belanja Bimax di sini bukan untuk pengobatan ya, tapi untuk kebutuhan setiap hari. Jadi misalnya Bapak 1 botol habis karena isinya 70 ya, minumkan ini bisa untuk berdua dengan istri. Kalau minumnya pagi sore ya berarti 1 botol untuk seorang begitu kan. Jadi di sini lumayan 70 banyak ini ya. Lumayan ya. Jadi sangat murah lah untuk kondisi kesehatan. Jadi untuk bisa membeli kesehatan itu hanya dengan 250 per bulan itu sudah insya Allah sangat murah sekali dibandingkan kita cek kesehatan atau bisa kan kita merawat pengobatan itu kan, insya Allah lebih mahal di situ. Kalau untuk masalah Bimax lebih murah di situ insya Allah. Ya. Terima kasih Ustadz Anton. Mungkin sementara cukup sampai di sini ya. Saya berikan kesempatan Ustadz untuk memberikan mungkin closing lah pesan buat teman-teman tentang kesehatan mungkin. Silakan Ustadz. Jadi kesehatan bukanlah hadiah dari Allah SWT, tetapi dia juga perlu dirawat. Orang yang bijak apabila diberikan kesehatan patutlah dia merawat amanah hadiah dari Allah SWT untuk tetap sehat dan untuk tetap beramal beribadah pada Allah SWT. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan tentang adalah tips sehat ya daripada Bimax di sini insyaallah. Terima kasih Ustadz. Terima kasih teman-teman semuanya. Cukup sekian, insyaallah kita akan sambung lain hari ya. Kita teriakkan motonya PT BES dulu. Siap. Ustadz sudah tahu kan? Go berkah no riba ya. Tahu. Yuk, PT BES Go berkah no riba. Bagi teman-teman yang melihat podcast Bimax pada video ini, silahkan bagi yang memiliki pertanyaan atau ingin berkonsultasi seputar apa yang
diderita, entah itu penyakit atau yang lainnya, boleh langsung di kolom komentar. Insya Allah pertanyaan-pertanyaannya akan kami simpulkan untuk kemudian menjadi tema pada podcast berikutnya.